Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi umatnya Nabi Muhammad itu sebuah keistimewaan yang Nabi Musa sendiri pernah matur kepada Allah kalau boleh pengen dijadikan umatnya Nabi Muhammad, sementara kita saat ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah anugerah yang istimewa. Nah, secara spesifik di dalam kitab Khosoisul Ummatil Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ini disebutkan tentang keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, umatnya Nabi Muhammad itu dimudahkan dengan syariat-syariat yang ringan. Di antaranya misalnya kalau kita terkena najis, baik kulit ataupun misalnya baju kita terkena najis, ya cukup dengan air, dibersihkan dengan air, sudah suci. Baju terkena najis dibersihkan dengan air, suci, sudah bisa digunakan. Tetapi umat-umat terdahulu, khususnya Bani Israel, itu kalau misalnya ada kulit terkena najis, maka kulitnya harus dikerok. Kalau baju terkena najis, bajunya yang bagian terkena najis itu harus dipotong. Alangkah sulitnya kalau kita mengalami hal itu. Keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad, kalau terkena najis cukup dengan dibasuh dengan air sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi perempuan yang haid pada zaman Bani Israel, itu mereka ada larangan-larangan yang ketat. Seperti satu, mereka nggak boleh tinggal di dalam rumah keluarga. Ada semacam ruangan khusus di belakang rumah atau semacam tempat isolasi yang terpisah dari rumah khusus untuk orang haid. Mereka harus tempat di situ dan tidak diberi makan. Sementara untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, perempuan yang haid itu ada sabda bahwa isna'u kulla syait illan nikah. Lakukan apa saja yang kalian mau kecuali an-nikah. Maksudnya ya hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, Bani Israel itu kan pernah ada kisah ketika ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, kan mereka, sebagian orang mereka menyembah sapi yang terbuat dari emas ya, yang karena dihasut oleh Samiri itu. Ketika mereka itu mau bertobat, syarat tobatnya itu gak main-main. Bukan hanya mandi taubat atau bukan hanya mengucap kalimat syahadat atau sholat taubat, enggak. Mereka akan diterima tobatnya kalau dengan syarat ini, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Tobatnya diterima kalau mereka bunuh diri. Nah, cara bunuh dirinya itu maksudnya di sini ada penjelasan yang pernah saya dapat dari beberapa kitab dan juga dari Pak Kiai itu. Ada yang dikumpulkan di sebuah tanah lapang, kemudian yang tidak musyrik itu tadi, yang tidak menyembah patung sapi itu membunuh yang menyembah patung sapi. Ada yang mereka dikumpulkan di sebuah tanah lapang, kemudian mereka membawa senjata sendiri, kemudian saling bunuh. Wallahu a'lam. Tetapi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan besar berupa musyrik, maka cara tobatnya adalah dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taubat dari musyrik atau murtad itu adalah dengan mengucap kalimat syahadat. Itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Kemudian yang keempat, kalau umatnya Nabi Muhammad melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, Allah akan menyembunyikannya. Kita tidak tahu secara persis teman kita itu dosanya seberapa. Anda juga nggak tahu seberapa dosa saya, juga nggak tahu. Mungkin kalau dosa saya ditampilkan, mungkin saya nggak akan berani berbicara seperti ini. Begitu juga Anda. Kalau dosa Anda ditampilkan, maka Anda tidak akan berani bergaul dengan teman. Lah, umatnya Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan ini. Jadi dosanya itu tidak segera ditampakkan oleh Allah, disembunyikan dan ditunggu tobatnya. Tetapi umat terdahulu, khususnya di sini Bani Israel,
ketika seseorang melakukan dosa pada malam hari, maka fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi fulanun fa'ala kadza wa kadza. Di depan pintu rumahnya itu akan tertulis bahwa tadi malam fulan melakukan ini. Tadi malam dia melakukan dosa ini. Sehingga semua orang akan tahu dosanya. Itu kalau Bani Israel. Sementara umatnya Nabi Muhammad diberi keistimewaan, ditutup kesalahannya dan ditunggu taubatnya, tidak segera disiksa. Kemudian di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad adalah kita itu boleh sholat di mana saja. Ini yang kelima ya berarti. Kita itu boleh sholat di mana saja. Di sini boleh. Saya orang Giri Loyo, mau Giri Bantul, sholat di sini boleh. Saya main ke mertua saya di rumah mertua saya, sowan di rumah mertua saya di Sumatera, sholat di sana boleh, sholat di jalan boleh, di mana aja boleh. Kita bisa sholat pindah-pindah. Bahkan kalau orang sini misalnya pas panen padi, kemudian di sawah gelar damennya itu digelar pakai tikar, suci, sudah wudhu, sholat di situ boleh. Karena Nabi bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuhu tahuran. Bumi ini dijadikan oleh Allah untukku, Nabi Muhammad, dan juga untuk umatnya masjidan, untuk tempat sujud. Wa turbatuhu tahuran, dan debunya tanahnya itu bisa untuk bersujud. Sementara umat terdahulu itu mereka hanya boleh sholat ibadah di satu tempat. Ketika mereka pergi harus segera pulang ketika waktunya sholat. Ketika mereka bepergian jauh harus segera pulang ketika sholat. Betapa sulitnya kalau kita hidup di syariat yang seperti itu. Alhamdulillah kita hidup di syariatnya Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kemudahan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, ada lagi keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat besar. Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, diberi izin oleh Allah untuk menolong umatnya, yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang lain, umatnya Nabi Muhammad yang sudah lolos seleksi masuk surga, itu mereka akan masuk surga terlebih dahulu dibanding umat-umat terdahulu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu datangnya belakangan tapi masuk surganya duluan bersama Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, di antara keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW adalah kita itu diberi anugerah perasaan cinta dan rindu kepada Nabi. Ini adalah anugerah yang besar. Kita nggak pernah bertemu Nabi, jarak dari kita dengan Nabi juga jauh. Secara zaman kita sudah jauh berbeda 1500 tahun, tetapi masih ada perasaan rindu dan cinta kepada Nabi. Ini adalah anugerah keistimewaan yang luar biasa. Mari kita syukuri bersama-sama. Teman-teman semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.